Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, terlebih dahulu izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizkiah Firulwati Salihah, serta rekan saya Taylor Aulia Putri. Saya Tiara Nasri. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Lalu pernahkah hadirin mendengar lirik yang berbunyi, ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Saat Ramadan mulai menghampiri, tak jarang terdengar penggalan lirik tersebut di TV, radio, dan media sosial seperti YouTube dan Instagram. Namun, apakah pernah benar-benar terbesit dalam sanubari tentang jawaban dari pertanyaan tersebut? Untuk apa berpuasa? Mengapa puasa wajib bagi umat muslim? Dan apa saja manfaat puasa? Ternyata, puasa bukanlah hal yang baru. Puasa adalah salah satu ritual ibadah yang sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu sebelum Islam untuk menghormati sesembahan mereka. Ketentuan-ketentuan puasa dari zaman dahulu hingga sekarang pun berbeda-beda, tergantung kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Para sejarawan mencatat bahwa orang-orang yang hidup pada masa peradaban kuno Fenisia di Lebanon pada tahun 2500 sebelum Masehi dan peradaban kuno Mesir selalu berpuasa untuk menghormati Dewi Isis. Bahkan, mereka menyucikan diri dengan berpuasa terlebih dahulu sebelum mengantarkan sesaji ke kuil. Nah, puasa juga dilakukan oleh orang-orang di masa peradaban Romawi dan Yunani kuno. Diriwayatkan bahwa orang-orang di era Yunani kuno akan berpuasa selama 10 hari berturut-turut jika ingin mendapatkan ilham dari Yang Kuasa. Bahkan, mereka mewajibkan puasa kepada siapapun yang ingin beribadah di Gunung Trophonius. Berbeda dengan peradaban Romawi, mereka mengkhususkan 1 tahun penuh setiap 5 tahun sekali sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Ceres, Dewi Kesuburan. Ritual ini pun telah dilakukan sejak 1903 sebelum Masehi. Lalu, bagaimana dengan syariat agama Samawi sebelum Islam? Umat Yahudi sudah terlebih dulu mendapatkan perintah puasa. Salah satu puasa yang diwajibkan adalah puasa berdasarkan pengumuman dari Robbi yang mereka siarkan melalui shofar. Apa itu shofar? Shofar merupakan suara yang dihasilkan dari tanduk kudu. Puasa ini dilakukan di saat-saat tertentu seperti saat merayakan hari raya, turunnya musibah, atau memperingati kejadian-kejadian yang menyedihkan. Sedangkan Nasrani, mereka juga melakukan puasa di hari-hari tertentu seperti menjelang Paskah selama 40 hari. Namun, yang membedakan puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dengan puasa umat Islam adalah cara dan ketentuannya. Beberapa umat melakukan puasa seperti umat Islam pada umumnya, yaitu tidak makan dan tidak minum hingga batas waktu tertentu. Beberapa umat lainnya melakukan puasa dengan berpantang terhadap sesuatu, misalnya tidak memakan daging, hanya makan kenyang sekali saja dalam sehari, ataupun berpuasa dari melakukan sesuatu seperti puasa tidak berbicara, puasa tidak merokok, puasa tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Ibadah puasa memiliki beberapa tingkatan. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa manusia menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu puasa bagi orang awam. Adalah tingkatan yang paling rendah, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan jima. Maka kata Rasulullah SAW, puasa orang ini termasuk puasa yang merugi, yaitu berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala melainkan sedikit. Hal inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala berpuasa. Yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Yang kedua,
yaitu puasa bagi orang khusus atau puasanya para orang soleh. Selain menahan makan dan minum serta syahwat, juga menahan pendengaran, pandangan, ucapan, gerakan tangan dan kaki dari segala macam bentuk dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan dalam tingkatan puasa kedua ini, kecuali harus melewati 6 hal sebagai prasyaratnya, yaitu menahan pandangan dari segala hal yang dicela dan dimakruhkan, menjaga lidah dari perkataan yang sia-sia, berdusta, mengumpat, berkata keji, dan mengharuskan berdiam diri. Kemudian, menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah serta membaca Al-Quran, menjaga pendengaran dari mendengar kata-kata yang tidak baik, mencegah anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, tidak berlebih-lebihan dalam berbuka sampai perutnya penuh dengan makanan, dan hatinya senantiasa diliputi rasa cemas dan harap karena tidak diketahui apakah puasanya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu puasa bagi orang terkhusus di antara yang khusus, atau puasanya para nabi dan rasul, yaitu menahan diri dari segala macam syahwat dan dari berpikir selain Allah, sehingga mereka tidak memikirkan sesuatu apapun yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan jika tersirat sedikit saja urusan dunia di sanubari para nabi dan rasul, sejatinya hal itu telah membuat puasa mereka menjadi batal, kecuali terdapat maslahah dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam urusan duniawi tersebut. Jadi, untuk apa kita berlapar-lapar dalam puasa? Ada 7 hikmah mengapa puasa sangat dibutuhkan oleh jiwa dan raga kita. Hikmah yang pertama, yaitu puasa sejatinya merupakan ibadah syukur. Bersyukur atas segala karunia dan nikmat tak terhitung yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hikmah yang kedua yaitu, dengan puasa, Allah mengajarkan kita cara menunaikan amanah. Puasa adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah ini ditunaikan dengan cara menjaga hawa nafsu, dengan tidak merasakan nikmatnya makan dan minum, dan kenikmatan lainnya dalam untuk kurun waktu tertentu. Hikmah ketiga berpuasa adalah kita sebagai manusia memiliki kesamaan dengan hewan, yaitu sama-sama memiliki hasrat untuk makan, minum, dan berhubungan seksual. Namun dengan berpuasa, manusia pada hakikatnya akan melepaskan diri dari hasrat hewani tersebut dan berpindah ke alam yang lebih tinggi, yaitu alam malaikat. Hikmah keempat adalah para dokter Arab zaman dahulu selalu berpesan, lambung adalah tempat segala penyakit, menjaga atau pencegahan adalah inti dari segala pengobatan. Asal dari semua penyakit adalah obesitas, dan obat setiap dari badan adalah apa saja yang menjadi kebiasaannya. Di samping itu, para ahli hikmah berkata, barang siapa yang makan banyak, pasti banyak minum. Yang banyak makan dan minum biasanya mudah tertidur, dan barang siapa yang banyak tidur, sungguhnya telah menyia-nyiakan umurnya. Hikmah kelima berpuasa yaitu dapat mengatur syahwat seksual. Jika para pemuda mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan belum mampu memenuhi hasrat tersebut dengan menikah, maka disunahkan baginya untuk berpuasa. Seperti hadis Nabi berikut ini, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu menjadi tameng baginya. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah selanjutnya adalah puasa akan menumbuhkan rasa empati kepada kaum duafa. Diriwayatkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak makan dan minum sampai beliau benar-benar merasa sangat kelaparan. Hal itu beliau lakukan untuk mengingat para kaum duafa yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah puasa dibutuhkan agar senjata para setan dalam mengganggu dan merayu syahwat manusia dengan cara makan dan minum menjadi tidak ampuh. Segala perintah dan larangan Allah dalam agama pastilah mempunyai hikmah dan penjelasan yang logis. Salah satu profesor berkata, Islam harus masuk akal. Namun, agar masuk akal, Islam harus dijelaskan oleh orang muslim cerdas dengan pemahaman yang jelas. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh ampunan dan rahmat ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada alam malaikat.
Sekian kultum untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.